Halo semua, saya Melani Kusumawardani dan saya Ayako Brenda Sitapsar. Kami berdua mewakili kelompok 2. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu guru di SMA Wijaya Kusuma. Sini kita sudah bersama guru yang akan kita wawancarai. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yudanto. Kalian bisa panggil Pak Yuda. Nah, Bapak ngajar mapel apa, Pak? Bapak di sini ngajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Siap, Pak. Sejarah Indonesia. Kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Oke. Izin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Iya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa anak muda masih dianggap remeh dalam keterlibatan demokrasi? Nah, jadi mengapa anak-anak itu anak muda itu dianggap remeh sama yang tua gitu kan istilahnya. Nah, yang pertama yang tua ini yang tua-tua ini dia menganggap bahwa anak muda itu anak baru kemarin gitu. Istilahnya dia gimana ya? Kan anak muda itu harusnya peranannya di sekolah aja gitu. Itu kan kenyataannya salah gitu kan ya. Anak muda itu nggak hanya di sekolah aja gitu, di lingkungan, di masyarakat gitu. Kayak misalnya contohnya di tempat kamu ada Kakang Taruna gitu kan, itu isinya anak muda semua gitu. Nah, jadi yang pertama itu mengapa anak muda itu dia dianggap remeh gitu ya, itu tadi karena anak muda itu tugasnya harusnya sekolah gitu, jangan di masyarakat gitu, biar yang tua-tua aja. Nah, itu yang dianggap oleh orang-orang tua seperti itu. Nah. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa anak muda harus terlibat dalam demokrasi? Jadi kenapa sih harus kita itu ikut dalam berdemokrasi? Nah, jadi anak muda itu harus penting gitu loh, penting dalam yang namanya berdemokrasi. Yang pertama, anak muda itu kan adalah warisan bangsa, anak muda itu. Jadi kalau bukan kalian nanti siapa lagi gitu yang akan memimpin negara ini? Terus yang pertama nih, kalau misalnya kamu tahu negara Jepang itu. Nah, di negara Jepang itu ada yang namanya free child atau dia tidak harus memiliki anak gitu. Ya, betul. Nah, itu sangat berbahaya banget gitu untuk yang namanya negara itu. Untuk generasi masa depan. Untuk generasi masa depan. Nah, itu yang pertama dia harus dihancurkan suatu negara itu anak mudanya itu dihancurkan gitu. Makanya anak muda itu penting gitu bagi warisan bangsa dan negara gitu. Karena generasi yang melanjutkan itu ya generasi anak muda gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Generasi yang akan datang tuh anak muda yang akan memakai peranan penting. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi? Jadi tantangan anak muda itu yang pertama ya kebebasan berpendapat gitu bagi anak-anak muda. Kebebasan berpendapat apa, kayak misalnya kan di tempat kalian tadi yang Bapak bilang kalian ada yang namanya Kakang Taruna. Di situ kan Kakang Taruna ada struktur yang namanya struktur organisasi gitu kan ya. Betul. Struktur organisasi. Jadi kan di situ ada yang namanya ketua, terus wakil gitu. Nah, itu kan nanti siapa yang paling aktif gitu anak-anaknya. Nah, itu nanti dia jadi ketua gitu. Nah, dan selain itu yang kerja itu jangan hanya ketuanya aja gitu, minimal semua anggotanya gitu dilibatkan. Jadi kita nggak ada yang namanya yang namanya itu dia main andel-andelan, itu nggak ada. Nah, terus setelah misalnya anak muda ini nanti dia suatu saat akan kerja, nah nanti kan ada generasi berikutnya lagi tuh ya kan. Nah, kalian bisa merekrut anak-anak muda yang selanjutnya nanti gitu. Nah, jadi kalian misalnya kan kalian ini yang kelas 10 gitu kan, nanti kan suatu saat ada adik kelas yang masuk. Nah, kalian bisa mengajari adik kelas kalian gitu, adik kelas kalian. Nah, itu. Lanjut ke pertanyaan yang lagi, Bu. Bagaimana generasi muda dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan politik dalam sistem demokrasi? Dari anak muda dia kenapa? Ya, bagaimana anak mudanya itu dapat berkontribusi? Jadi apa yang dia lakukan sampai dia itu ikut campur dalam perubahan sosial dan politik dalam sistem demokrasinya? Nah, jadi yang pertama itu dia harus di lingkungannya dia dulu, di lingkungan gitu. Kalau misalnya lingkungannya itu dia baik, bagus gitu kan, nah itu kan nanti akan ada yang namanya Kakang Taruna gitu kan, yang tadi Bapak bilang. Nah, di situ kan ada yang nama Kakang Taruna. Kalau misalnya Kakang Tarunanya RT gitu kan, Kakang Tarunanya RT, nah itu nanti anak mudanya itu dia direkrut, nanti ada ada acara apa gitu kan, kayak misalnya Maulid Nabi atau acara 17-an gitu. Nah, itu dilibatkan dalam yang namanya partisipasi gitu. Entah itu dia nanti mengadakan struktur panitiaan gitu dan lain-lain kayak gitu.
Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Menurut pandangan Bapak, apa yang menimbulkan sikap golput pada anak muda dalam masa demokrasi saat ini, Pak? Nah, pada masa sekarang itu banyak anak muda yang golput. Nah, yang pertama nih, anak muda zaman sekarang dia tidak tahu yang namanya politik gitu. Anak muda sekarang. Nah, maka kan dari itu di sekolah ini wajib itu belajar yang namanya belajar PPKN gitu kan ya. PPKN atau enggak sejarah gitu. Nah, di dalam PPKN itu ada yang namanya tentang trias politika gitu kan. Trias politika itu. Yang dimana di situ diajarkan paham-paham politik gitu. Jadi paham-paham politik atau enggak tentang demokrasi gitu kan ya. Nah, di situ kan di dalam PPKN tuh banyak gitu diajarkan dalam demokrasi. Nah, ini mungkin di lingkungan SMA saja kali ya. Nah, nanti kalau suatu saat dia akan melanjutkan jenjang perkuliahan gitu, nah di situ nanti ada gemblengan-gemblengan gitu. Nanti kalau siswa ini kan kalian masih siswa, nanti kalau sudah mahasiswa nanti kalian udah terbuka gitu yang namanya demokrasi gitu, tentang demokrasi. Soalnya di sekolah sama kampus tuh beda jauh gitu. Kan kalau di kampus atau di perkuliahan nanti anak-anak mahasiswa itu dia turun ke jalan gitu. Turun ke jalan. Maka kan di sini ada yang namanya OSIS gitu kan ya. OSIS. Nah, itu OSIS baru pemula itu tahapan demokrasi pemula. Demokrasi pemula yang mana dia hanya dilibatkan di sekolah. Nanti kalau sudah di perkuliahan gitu, nah di perkuliahan, nah itu dia turun ke jalan gitu yang namanya demo-demo gitu kan ya, demonya tapi demo yang positif, jangan ada yang demo yang bikin rusuh ya kan. Nah, kayak misalnya di kampus Bapak dulu udah bagus banget gitu, ketua BEM atau ketua unitas ya. Unitas ini nama unit aktivitas mahasiswa itu yang namanya unit suatu organisasi seperti itu. Iya, tapi ini sejurusan aja gitu. Kan kalau di sini cuma hanya OSIS doang kan. Kalau di perkuliahan nanti banyak. Ada yang nama unitas pendidikan sejarah, unitas fisika, unitas biologi gitu. Nah, jadi kalau di misalnya unitas sejarah nih Bapak kasih contoh ya. Nanti dia dilibatkan dalam anak-anak muda ini bagaimana caranya dia belajar sejarah gitu kan, belajar sejarah. Nah, tapi kalau yang tadi pertanyaan kalian yang golput itu anak muda golput, nah yang pertama itu mereka pada tidak tahu yang namanya politik gitu. Awalnya memang karena belum mengenal politik. Belum mengenal politik. Nah, kan kalian masih SMA gitu kan. Biasanya yang SMA ini zaman Bapak dulu sama zaman kamu itu beda banget. Kalau zaman Bapak tuh emang anak muda, anak sekolah itu emang udah mengerti yang namanya politik gitu. Bahkan mereka sudah main sindik-sindikan politik, ada yang main kubu-kubuan gitu kan nih. Saya nanti akan misalnya tahun 2014 saya akan milih Partai Golkar, saya akan milih Partai PDIP gitu kan. Atau nanti capres ya kan. Capresnya nanti saya pilih Pak Jokowi, nanti pilih Pak Prabowo. Ya? Iya, nah itu angkatan Bapak kayak gitu zaman dulu. Zaman tahun 2014 dan 2019 ya kan. Nah, pokoknya kalau zaman kalian ini mengapa pada golput ya karena saking polosnya anak muda ini zaman sekarang. Maka kan Bapak lihat kok anak-anak muda zaman sekarang ini pada imut-imut mukanya kan lucu-lucu ya kan. Nah, itu terlalu terlalu kurang terbuka dan terlalu sayang kalau dia ikut ke politik. Iya, betul. Soalnya politik itu kejam politik itu. Itu kejam. Jadi kayak semacam benalu, kamu tahu kan benalu? Iya. Nah, benalu itu nanti saling merugikan satu sama lain gitu. Yang untung itu dia berhasil, dia bisa menduduki jabatan. Nah, nanti kalau yang tidak beruntung dia bakalan dipenjara gitu. Itu yang namanya susahnya politik gitu kan, kejamnya politik gitu. Nah, itu ya kalau jadi misalnya mengapa anak muda golput ya zaman sekarang anak-anak pada kayak gitu, pada polos, terus pada nggak ngerti politik dan kurangi pemahaman. Nah, kan terus pada belajar PPKN pada males Iya, gitu. betul. Nah, itu sebenarnya penyebabnya itu aja, kurang minat sama yang namanya PPKN gitu kan. Padahal kan PPKN sama sejarah itu penting. Pentingnya apa? Karena ada politiknya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yuda untuk jawaban-jawaban yang sangat baik, sangat bagus. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak.